Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali sapaan firman Tuhan hari ini, hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Jangan lewatkan satu hari dari kehidupan kita tanpa bersekutu dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada kitab Yesaya pasal 54 ayat 10. Beginilah bunyinya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Demikianlah bunyinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini pasti mengalami perubahan. Hubungan sosial kita berubah ketika kita berpindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Hubungan sosial bisa mengalami perubahan karena sakit penyakit dan juga karena ekonomi yang kita miliki. Bahkan sel dalam tubuh kita selalu mengalami proses perubahan. Ketika sel-sel sudah tua, kebanyakan diganti dengan yang baru. Hal ini tampak pada kulit kita. Kulit luar kita mengelupas diganti dengan sel-sel baru kira-kira setiap 27 hari. Ya, perubahan adalah satu-satunya yang pasti dalam dunia ini. Benar kata Henry Lee dalam lagu yang melankolis yang berjudul Tinggal Bersamaku. Kulihat semuanya berubah dan musnah di sekelilingku. Dan lanjutan lagu ini berkata, namun engkau yang tidak berubah, tinggallah bersamaku. Demikian juga firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita bahwa kasih setia dan janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah beranjak dan tidak akan pernah bergoyang untuk mengasihi umatnya. Kalau kita melihat secara kasat mata, yakni berdasarkan apa yang dapat dilihat oleh mata, kita mengatakan mustahil gunung dan bukit beranjak dari tempatnya. Kita mengatakan tidak mungkin gunung dan bukit bergoyang, kecuali ada gempa tektonik atau gempa vulkanik yang menimpanya. Gunung dan bukit akan tetap kokoh berdiri di tempatnya, meski badai dan topan menderu dan menerpanya. Lagian saudara-saudara, siapakah gerangan yang dapat menggoyang dan memindahkan gunung dan bukit? Adakah manusia berkuasa melakukannya? Adakah manusia dapat memindahkan gunung dan bukit-bukit? Meskipun Tuhan berfirman dalam Injil Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lantas, siapakah orangnya yang memiliki iman sebesar biji sesawi? Siapa pula yang berkuasa memindahkan gunung? Alkitab mencatat bahwa sejak Allah mengusir manusia dari Taman Eden, tidak ada seorang pun yang memiliki iman sebesar biji sesawi. Alkitab juga tidak mencatat bahwa ada seseorang yang dapat atau pernah dapat memindahkan gunung dan bukit. Sejatinya, hanya Tuhan Allah kitalah yang berkuasa melakukannya. Hanya Tuhan yang berkuasa memindahkan gunung dan bukit seperti Tuhan menciptakan jagat raya dengan firman-Nya. Hanya Allah, Tuhan kita yang berkuasa meratakan bukit-bukit dan gunung-gunung sejagat raya dalam sekejap mata. Hanya Tuhan sajalah yang berkuasa dan dapat mengeringkan segala lautan di bumi ini. Begitulah Tuhan Allah kita melukiskan kasih setianya dan janjinya, bahwa kasih setia Tuhan dan janjinya tidak pernah berubah. Kasih setia dan janjinya kekal selama-lamanya. Oleh karena itu saudara-saudara, malah kita bersyukur, malah kita bersuka cita,
karena kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita. Malah kita bersyukur karena kasih setia Tuhan kepada kita tidak berubah selama-lamanya. Pemazmur mengingatkan kita dalam Mazmur 136 ayat 3 bahwa bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Benar, dialah Tuhan dari segala Tuhan, Tuhan yang mengasihi umatnya, Tuhan yang melimpahkan kepada kita kasih setianya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah kita takut, janganlah kita gentar, walaupun bumi berubah, kasih setianya bagi kita tidak berubah. Jangan pula kita gelisah, meskipun dunia berganti, berkat-berkatnya bagi kita tidak akan pernah berhenti. Imani bahwa Tuhan Allah kita tidak pernah dan tidak akan berubah. Percayalah bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyertai dan memberkati setiap langkah kita. Imanilah bahwa kasih Dia dan kasih karunia Allah beserta kita selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan pertolongan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.